datang di pembelajaran jarak jauh kelas 6 bersama Miss Nopi. Oke, sumber pada pembelajaran kali ini tetap dari tematik terpadu kurikulum 2013 dan buku pulpena 6A penerbit Erlangga. Oke, hari ini pembelajaran kita masuk dalam tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Bahasa Indonesia, yang kedua, IPA, yang ketiga, IPS, dan keempat, PPKN. Bahasan yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk Bahasa Indonesia, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan kata-kata yang mempunyai SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK terdiri dari S untuk subjek, yaitu pelaku atau orang yang melakukan. P untuk predikat, yaitu perbuatan subjek. O untuk objek, sesuatu yang dikenai perbuatan atau penderita. K untuk keterangan, unsur kalimat yang mudah berpindah tempat, biasa di awal, akhir, dan tengah kalimat. Contoh keterangan yaitu keterangan waktu, tempat, cara, karena atau sebab, dan alat. Contoh kalimat. Ada dua kalimat di bawah ini. Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kedua, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kedua kalimat tersebut memiliki pola. Kalimat pertama, subjek, predikat, objek. Subjek untuk seluruh bangsa Indonesia. Predikat untuk mempertahankan, objek untuk kemerdekaan. Kalimat kedua, polanya adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Untuk subjek yaitu Insinyur Soekarno, predikat memproklamasikan, objek kemerdekaan Indonesia, keterangan yaitu keterangan tempat di Jakarta. Kedua kalimat di atas termasuk ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya 1. Memiliki unsur penting, minimal unsur subjek dan predikat. Kita bisa lihat ya, kalimat di atas itu terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Berarti kalimat tersebut sudah masuk pada ciri kalimat yang pertama. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Struktur kalimat di atas sudah tepat. Kenapa? Karena struktur kalimat yang efektif itu memiliki sifat kelogisan. Logis yaitu masuk akal. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dua kalimat di atas memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Di antaranya penulisan tanda titik sudah tepat. Kemudian untuk penggunaan huruf kapital juga sudah tepat. Di kalimat pertama huruf kapital itu di awal kalimat dan di kata Indonesia. Untuk kalimat kedua juga sama, huruf kapital digunakan untuk nama orang dan untuk nama tempat, Indonesia dan Jakarta. Berarti kalimat kedua di atas itu juga termasuk atau memenuhi ciri kalimat efektif yang ketiga. 4. Menggunakan pilihan diksi atau kata-kata yang tepat. Dalam kedua kalimat di atas, kata-kata yang digunakan sudah tepat atau sudah baku. Perhatikan teks di bawah ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda.
pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, setelah mendengarkan pembacaan teks di atas, maka informasi penting dari teks di atas adalah setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia masih mempertahankan kemerdekaan. Pada pola kalimat ini itu memiliki pola KSPO, keterangan, subjek, predikat, dan objek. Keterangannya adalah keterangan waktu, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Subjek, bangsa Indonesia, predikat, masih mempertahankan, dan objek kemerdekaan. Kesimpulan, informasi penting dalam teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia termasuk kalimat efektif. Mengapa? Karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pada kalimat tersebut memiliki unsur minimal subjek dan predikat. 2. Memiliki diksi atau pilihan kata yang sudah tepat. 3. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Artinya, kalimat tersebut logis atau masuk akal. Oke, materi selanjutnya adalah IPA. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak pemaparan materi pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Yang pertama dilihat dari bentuk gigi. A. Hewan pemakan daging atau karnivora. Cirinya, gigi tersusun atas gigi taring yang tajam. Contoh, kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. B. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Cirinya, gigi tersusun atas gigi seri dan geraham. Contoh, sapi, kuda, dan kambing. C. Hewan pemakan daging dan tumbuhan, omnivora. Cirinya, gigi tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh, tikus dan kera. Kedua, bentuk paruh. A. Paruh pemakan daging. Cirinya, paruhnya kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung untuk merobek mangsa. Contoh, elang dan burung hantu. B. Paruh pemakan nektar atau madu. Cirinya, paruhnya kecil dan memanjang untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contoh, burung kolibri. C. Paruh pemakan ikan. Cirinya, paruh panjang dan berkantung untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contoh, burung pelikan. D. Paruh pemakan biji. Cirinya, paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecahkan biji-bijian. Contoh, burung pipit dan burung kenari. E. Paruh pemakan serangga. Cirinya, paruhnya runcing dan agak panjang untuk mematuk dan mengambil serangga di balik kulit kayu. Contohnya, burung pelatuk. F. Paruh pemakan cacing. Cirinya, paruh lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya untuk mencari makan di lumpur. Contoh, bebek dan angsa. 3. Dilihat dari bentuk kaki. A. Kaki burung pemakan daging. Cirinya, kakinya kokoh dan memiliki buku tajam untuk mencengkram mangsa. Contohnya, elang. B. Kaki burung pengais. Cirinya, kaki memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke belakang untuk mengais makanan di tanah. Contoh, ayam. C. Kaki burung pemakan ikan. Cirinya, kaki berselaput untuk berenang atau berjalan di lumpur. Contoh, burung pelikan. D. Kaki burung pemakan serangga. Kaki 2 jari menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang dengan kuku tajam untuk memanjat pohon. Contoh. Nah, di sini ada contoh bentuk kaki. Yang pertama adalah bentuk kaki ayam. Yang kedua, bentuk kaki pelatuk, ya, yang tadi 2 menghadap depan dan 2 menghadap ke belakang. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kaki pelikan.
Bentuk mulut. A. Mulut penghisap, yaitu kupu-kupu. B. Mulut penusuk atau penghisap, contohnya nyamuk. C. Mulut penjilat, contohnya lalat. D. Mulut penggigit, contohnya belalang. Bentuk lidah yang panjang dan lengket, contoh cicak, bunglon, landak, dan semut. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah ikan. Gambar yang kedua adalah sapi. Apa habitat hewan-hewan tersebut? Habitat adalah tempat hidup hewan. Ada habitat di darat, di air, dan di darat serta di air. Hewan yang tinggal di habitatnya yaitu di darat, sapi dan ayam. Kemudian hewan yang tinggal di habitat air yaitu ikan. Dan hewan yang tinggal di dua habitat, darat dan air, atau tergolong dalam hewan amfibi yaitu katak. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan materi sebelumnya, maka coba perhatikan. Hewan apakah ini? Oke, kalian pada tujuan pembelajaran tadi adalah diharapkan kalian dapat menganalisis ciri-ciri hewan. Oke, ciri-ciri hewan. Hewan di atas adalah ayam. Ayam habitatnya di darat. Ayam termasuk hewan omnivora, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Yang ketiga, bentuk paruh ayam pemakan biji-bijian, kecil dan runcing. Yang keempat, bentuk kaki yaitu pengais, terdiri dari 3 jari. Nah, sekarang anak-anak Miss silakan coba di rumah. Hewan apakah ini dan bagaimana ciri-ciri hewan? Oke, ciri-ciri hewan bebek. Habitatnya termasuk hewan apa? Bentuk paruh dan bentuk kakinya seperti apa? Silakan anak-anak Miss catat di buku latihan ya. Materi selanjutnya adalah IPS. Tujuan pembelajaran, setelah membaca teks, siswa mampu memahami upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke, coba perhatikan teks berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat-sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, baik. Dari teks yang sudah dibacakan tadi, kita bisa lihat ya. Jadi bangsa Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak duduk diam saja dan merayakan kemerdekaannya, tetapi bangsa Indonesia tetap berjuang. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu melalui berbagai macam pertempuran. Di antaranya ya, pertempuran Surabaya. Terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tempat pertempurannya di Surabaya. Penyebab perangnya, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus meletakkan senjata dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Tokoh dari Indonesia yaitu Bung Tomo, pimpinan Inggris Jenderal Malabi. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran kedua yaitu Pertempuran Ambarawa, terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945.
Tempat pertempurannya di Ambarawa, Semarang. Penyebab perang, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil memboncengi Nika, yaitu organisasi semi-militer Belanda. Tokoh dari Indonesia, Kolonel Sudirman. Pimpinan Belanda dan Inggris, yaitu Brigadier Battle. Pertempuran ketiga yaitu Pertempuran Medan Area, terjadi tanggal 13 Oktober 1945 sampai dengan 10 Agustus 1946. Tempat pertempuran di Medan, Sumatera Utara. Penyebab perang, sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di Medan, menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Tokoh Indonesia yaitu Ahmad Tahir, pimpinan Belanda dan Inggris, T.E.D. Kelly. Pertempuran keempat, Pertempuran Bandung Lautan Api, terjadi tanggal 23 Maret 1946. Tempat pertempuran di Bandung, penyebab perang, tentara Inggris mendarat di Bandung sambil memboncengi Nika. Ultimatum sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Tokoh dari Indonesia Muhammad Toha, pimpinan Inggris Brigadier MacDonald. Oke, materi selanjutnya adalah PPKN. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak pemaparan materi dalam PowerPoint ini, siswa mampu meneladani kerja sama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Meneladani kerjasama para pejuang dalam bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Apakah negara Indonesia ini akan merdeka? Tentu tidak ya. Nah, untuk itu, ayo kita pelajari. Pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku yang berbeda-beda, bahasa berbeda, kemampuan berbeda, keahlian berbeda. Tapi, mereka menghilangkan perbedaan itu. Mereka bekerja keras, bekerja sama, dan saling membantu demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang aman, damai, dan tentram, serta menghindari perselisihan. Manfaat bekerja sama: 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat semangat persatuan. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tentu tidak. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Oke, sebagai pemahaman tentang materi-materi yang sudah dipaparkan tadi, ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Kerjakan soal latihan subtema 2, muatan bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN, halaman 121 dan 122 di buku Pupena. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020. Oke, pembelajaran jarak jauh kelas 6 sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.